Oke. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya, yang paling penting kemarin 3 hari kemarin ya, harga cukup dalam ya, cukup dalam. Tetapi ketika kita melakukan money management, floatingnya masih tahap wajar ya teman-teman. Kalau kita tidak melakukan kemarin, melakukan money management 3-5%, maka floatingnya masih gantungnya masih dalam ya. Tetapi kalau kita melakukan 3-5%, maka sekarang masih floating tetapi sudah mulai bergeser ya, sudah mulai bergeser mendekati floatingnya, mendekati floating 3, floating 5, floating 0 kayak gitu ya. Oke, ini yang paling penting teman-teman. Oke, money management trading dan distribusi pemilihan koin. Oke, ini kalau misalnya kita melakukan trading royal key benar-benar kita sendiri ya teman-teman. Kita tidak melakukan, tidak mengikuti copy trading. Ya, artinya ini kita benar-benar melakukan trading sendiri seperti itu. Oke, yang pertama adalah yang paling penting adalah money management teman-teman. Money management di royal key ya, itu kita biasanya jadi royal key sendiri itu dia tidak memberikan acuan untuk money management. Jadi ketika kami pun ikut royal key itu tidak ada panduan dari aplikasi untuk melakukan money management. Makanya dari awal saya sendiri pernah melakukan trading 50% dari modal. Floating ya. 20% dari modal, floating juga. 10% dari modal, floating juga. 3-5% dari modal. Masih pernah floating ketika kondisinya marketnya terlalu dalam, tetapi floatingnya tidak terlalu parah ya. Masih dalam batas toleran seperti itu. Oke. Contohnya money management seperti apa teman-teman? Kalau kita modal 1000 ya, maka tinggal dikali 3-5%-nya. Kalau dikali 5% berarti 50 USDT. Ya, itu yang akan kita bergunakan untuk melakukan pembelian koin, entry koin ya, 50 USDT tadi. Kalau kita mau ngambil 5 koin, berarti satu koin 10. 10, 10, 10, 10, 10, totalnya 50 USDT. Total modal berapa tadi? 1000 USDT ya. Kalau kita modalnya 10.000, kita bisa lakukan money management 5% berarti 500 USDT. Kita bisa ngambil berapa koin? Bisa ngambil 5 koin boleh, 100 USDT, 100, 100, 100, 100. Atau kita bisa ngambil 10 koin, ya 50, 50, 50, 50, 50, totalnya 500 USDT. Artinya 500. 95% ya, itu kita persiapkan untuk averaging tadi ya, yang layer 1, 2, 3, 4 tadi, seperti itu. Oke. Itu teman-teman ya. Setelah kita melakukan money management, langkah selanjutnya adalah kita sudah mengetahui ini misalnya 10.000, 5%-nya adalah $500. Oke, kembalikan lagi Mas Riko. Kalau misalnya kita modal 10.000 ya, 10.000 US, 5%-nya adalah $500, maka $500 tadi teman-teman, itu usahakan itu didistribusikan ke 3 karakteristik kripto yang tadi. Yang pertama, ya koin induk berapa, altcoin berapa, koin baru berapa. Ya, seperti itu. Oke, koin induk. Misalnya kalau 10.000 berarti 500, misalnya koin induknya ambil 200 kayak gitu. Ya, 200 bisa kalau ngambil 50 berarti bisa 4 koin ya. Terus altcoinnya misalnya ngambil 200 juga. Berarti bisa ngambil 4 koin juga kalau pakai 50 entry-nya. Terus koin baru misalnya ambil 100, berarti kita ambil 2. Total yang kita ambil adalah 10 koin, tapi kita sebarkan ke 3 jenis kripto ya, seperti itu.